Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Mardianto, NIM D1A021197 dari kelas penyelesaian sengketa dagang A1. Di pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas mengenai sengketa investasi Kartika Plaza dengan PT Amco Asia melalui ICSID. Pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah ada background, yang kedua proses putusan, yang ketiga eksekusi putusan. Poin pertama yaitu background, mengapa sengketa ini bisa dibawa ke ICSID. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu ICSID, yaitu merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Konvensi Washington 1965 yang memiliki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar dan menumbuhkan iklim saling mempercayai antar negara dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal. Dalam berbagai hal, ICSID dapat dikatakan merupakan suatu organisasi yang unik di bidang alternatif penyelesaian sengketa internasional karena organisasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada masyarakat ekonomi global. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antar negara penerima modal dengan investor asing dan sebagai institusi yang menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif di bidang penanaman modal asing. Secara singkat, kasus ini bermula pada tahun 1968. Wisma Kartika menandatangani kerjasama dengan Amco Asia dan melahirkan Amco Indonesia. Lalu Amco Indonesia setuju untuk membangun Kartika Plaza dengan modal $54. Kedua belah pihak membuat perjanjian pembagian keuntungan dan kontrak manajemen berdasarkan lease and management profit sharing atas Hotel Kartika Plaza. Kemudian salah satu klausula dalam perjanjian itu adalah menyerahkan kepada ICSID bila muncul sengketa di kemudian hari. Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Kartika Plaza karena menganggap Amco Indonesia telah salah manajemen dan melakukan kecurangan sehingga Indonesia tidak mendapat bagian saham. Pada Juli 1980, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencabut izin usaha Amco Indonesia karena mereka dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan. Pembahasan yang kedua ada proses putusan. Di dalam proses putusan ada 4 poin. Yang pertama, pendaftaran dan persetujuan. Yang kedua, penelitian dan analisis bukti. Yang keempat, ada arbitrase. Dan yang keempat, putusan oleh panel arbiter. Dalam proses penelitian dan analisis bukti dalam sidang sengketa investasi antara Amco dan Indonesia, kedua pihak menyampaikan bukti-bukti yang mendukung argumennya. Ini bisa berupa dokumen kontrak, catatan pertemuan, komunikasi tertulis, laporan keuangan, dan bukti lainnya yang relevan dalam sengketa. Tim hukum dari masing-masing pihak akan memeriksa bukti-bukti tersebut, melakukan analisis mendalam, dan menyusun argumen untuk memperkuat posisi klien mereka. Proses ini melibatkan kerjasama dengan ahli hukum dan pakar terkait untuk memastikan keakuratan dan kekuatan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada eksekusi putusan. Di dalam kasus sengketa antara Amco dan pemerintah Indonesia yang diwakilkan dengan BKPM dalam perkara Hotel Kartika Plaza, Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti Amco Asia Corporation, Pan America Development, and PT Amco Indonesia. Dalam tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitik beratkan pada ketentuan hukum internasional dan juga telah mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan ex aequo et bono. Di sini pemerintah Indonesia dikalahkan. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut. Tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
Namun hasil dari putusan panitia ad hoc ICSID tingkat kedua, Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Dan putusan akhir atau tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban membayar terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor, yaitu sebesar 3.200.000 US dollar pada tingkat pertama. Sekian pada pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.